Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita mau merenungkan bagaimana jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Maksudnya adalah kehidupan di surga setelah kematian. Kita manusia memang hidup sekarang di dunia, tapi setelah mati kita kemana? Kita menuju ke surga. Saya kira semua agama juga menginginkan setelah kematian kita menuju ke surga. Makanya semua agama mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik, bukan berbuat jahat. Ya, karena kita manusia setelah jatuh dalam dosa, kita seperti jalan dalam kegelapan. Ya, tanpa pimpinan Tuhan atau tanpa terang cahaya dari Tuhan, kita tidak bisa hidup. Karena kita tidak bisa mengerti kehidupan. Karena kita punya roh, sejak kita jatuh dalam dosa, roh kita sudah ada di bawah kekuasaan dosa. Sehingga kita seringkali sebagai manusia lebih nikmat kalau kita berbuat dosa. Ada orang yang mengatakan berbuat dosa itu nikmat. Ya. Yang nikmat itu, yang ada hukumannya itu nikmat kalau dilanggar. Ya. Misalnya jangan berzina. Kalau berzina dosa. Malah banyak orang berzina. Ya. Jangan berjudi. Malah senang berjudi. Jangan selingkuh. Banyak yang selingkuh. Jangan kurang ajar kepada orang tua. Banyak yang kurang ajar kepada orang tua. Orang tua kasihilah anakmu. Banyak orang tua tidak mengasihi anak. Kenapa? Karena kita masing-masing hanya memikirkan diri kita dan pendapat kita dan menganggap pendapat kita adalah pendapat yang paling benar. Contoh, khotbah. Kalau seorang hamba Tuhan khotbah, apakah dia khotbah hanya berdasarkan jiplakan, atau dia berdasarkan buku-buku yang dia baca, atau berdasarkan pimpinan Roh Tuhan yang kudus, atau berdasarkan perbuatan atau pergumulan dan pengalaman hidup yang dia alami. Nah, kita bisa lihat kadang-kadang kalau orang awam atau pendeta yang hidup dalam kedagingan, hamba Tuhan yang hidup dalam kedagingan, orang awam yang tidak mengerti pimpinan Roh Tuhan, mereka menganggap khotbah itu adalah biasa-biasa saja. Khotbah itu seperti kita berpidato, seperti kita menjadi pemimpin ceramah. Ya, tinggal pilih bahasa yang bagus, cerita yang bagus, nah khotbahnya bagus. Tapi apakah sebenarnya seperti itu? Ya, tidak, bukan begitu. Seorang hamba Tuhan yang khotbah, sebelum dia khotbah, dia harus ada
pimpinan Roh Tuhan yang kudus. Karena tanpa pimpinan Roh Tuhan yang kudus, khotbahnya akan hampa dan kosong. Tapi kalau mau khotbah sudah mempersiapkan hati, berdoa, terus-menerus bergumul, bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan di khotbah, itu pasti lain. Yang dengar juga pasti lain. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, entah kita aktivis, entah kita majelis, entah kita pendeta, hamba Tuhan, pengerja, guru Injil, harus kita melayani Tuhan berdasarkan kehendak Tuhan dan berdasarkan pimpinan Roh Tuhan yang kudus. Bagaimana caranya? Ya, caranya ada dalam Amos 5. Kitab Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan, katanya ya, kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Nah, Amos 5 ya, ayat 14-nya itu mengatakan demikian. Carilah yang baik. Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Ayat 15-nya, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Ya. Dan tegakkan keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Ini waktu itu Nabi Amos bicara kepada umat Israel. Nah, sekarang di zaman modern, kita umat Tuhan juga harus tunduk kepada Tuhan dan mengikuti seluruh firman Tuhan. Kita nggak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Ya, kita lihat nih dalam kitab Yohanes, ya. Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Tuhan maksudnya. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4-nya, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kembali ke tadi, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka manusia seperti hidup dalam kegelapan. Dia tidak tahu hari depannya. Satu-satunya jalan untuk mengetahui hari depan adalah taat kepada firman Tuhan. Ya, dan harus berbuat baik, kata Nabi Amos, ya. Nah, dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 4 dikatakan dalam Dia, dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi waktu kita taat kepada firman Tuhan, waktu kita percaya Tuhan, waktu kita bergantung, berserah, berharap
kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh terang untuk menerangi jalan kita yang gelap. Ya, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, jadi waktu kita percaya Tuhan, berserah sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan, kita berharap kita selalu bertindak. Sebelum kita bertindak, bertanya dulu kepada Tuhan, apa Tuhan kehendaki atau tidak, apa Tuhan izinkan atau tidak, baru kita mendapat terang hidup manusia itu. Terang hidup manusia, manusia yang mana? Manusia yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, ayat 5-nya nih, Yohanes pasal 1 ayat 5. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita mau jadi orang Kristen yang benar, mari kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah terang hidup manusia. Tanpa terang kita tidak bisa menuju kepada jalan kehidupan kekal. Tapi dengan terang yang daripada Tuhan, katakan terang itu Dia dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Nanti kita sambung dalam episode berikutnya di Renungan Sebutir Debu. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti lebih dalam bagaimana kita harus menuju pada kehidupan kekal. Terima kasih sudah mendengar, dan jangan lupa klik subscribe dan share supaya makin banyak orang yang mengerti apa itu kekristenan, bagaimana yang Tuhan kehendaki, bagaimana kita harus berbuat sebagai anak-anak Tuhan. Sampai ketemu, dan Tuhan memberkati.